Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama saya Nino Sutrisno dari Juragan SEO. Oke, kali ini saya akan sebenarnya ini salah satu hal yang saya cari juga ternyata mentok gitu ya. Saya searching di Google, googling tentang Thrive. Jadi saya ada buat CV dan salah satu pendiri salah satu syarat menjadi pendirian CP itu adalah harus minimal dua orang, kebetulan suami istri. Nah, sialnya karena pendiri itu tidak bisa menerima gaji ya, tidak bisa dibebankan karena gaji itu adalah beban ya. Dan karena CV juga tidak bisa ada dividen karena penghasilan dari CV itu bentuknya adalah pengambilan modal atau Thrive namanya ya. Dan itu sudah bersih, tidak terkena pajak lagi. Karena memang si modal tersebut, si penghasilan tersebut sudah dipotong pajaknya sebelum dibagikan kepada pendiri atau pemilik CP-nya, terutama direkturnya ya. Setelah sekian lama mencari data-datanya gitu di Google, saya baca-baca gitu cara menariknya atau mencairkan dana Thrive-nya itu seperti apa. Ada beberapa ketentuan yang memang salah satunya tadi ya, si Thrive itu tidak si direktur itu tidak menerima gaji tapi bentuknya adalah Thrive atau tarik modal. Nah, lalu bagaimana cara pembukuannya di pencatatan atau akuntansinya dalam SPT tahunan di badannya dan di di SPT pribadi direktur tersebut ya. Nah, ini saya dapat artikelnya ternyata cukup mudah ya. Jadi si ini pencatatan ya Prep di neraca. Nah, ini Prepnya tahun 2022 ceritanya gitu ya. Laba ruginya itu 88.100.000. Nah, nanti dipotong dengan Prep-nya berarti minus ya diambil. Jika kita ambil keuntungan dari CV. Lalu untuk pencatatannya nanti ya, pencatatan laba di perubahan ekuitas atau perubahan modal itu nanti ada pengurangan laba ya atau price sebesar 50 juta. Nah, untuk pencatatannya ini cukup menarik ya karena memang saya pemula juga gitu ya untuk laporan SPT tahun badan untuk CV. Kebetulan masih pakai 0,5% PPH PPH Pindal ya atau PPH atau apa sih namanya? Ya UKM gitu ya. Masih kelasnya UKM. Dan nanti di POM 8A2 itu ada khusus ya, khusus untuk perdagangan atau misalnya apa gitu ya. Nanti tergantung bidangnya masing-masing. Tapi nanti di bagian sini nih ada laba ditahan. Nah, laba ditahan ini sudah bersih ya dari tadi 80 jutaan dikurangi 50 juta untuk Thrive-nya. Nah, ini ya diketahui labanya 88.100.000 nanti dikurang 50 juta. Jadi nanti sisanya 38.100. Jadi di sini tinggal ditulis saja laba ditahannya 38.100.000 ya. Itu untuk SPT 71 ya yang di bagian badannya. Nah, untuk pribadinya nanti ada di bagian POM-nya ya, karena masuknya 1770. Itu di lampiran ketiga, nanti kita masuk langsung ke bagian paling bawah ya, kalau tidak salah. Nah, di sini ada tulisannya bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma atau kongsi ya. Nah, ini sudah bersih, sudah bisa kita nikmati hasilnya gitu ya tanpa harus terpotong pajak lagi karena memang uang 50 juta ini sudah dipotong pajaknya di CP sebelum
si modal tersebut atau laba tersebut keluar gitu teman-teman. Di sini juga ada videonya, nanti saya cantumkan aja deh link artikelnya. Nah itu juga saya contek sih sebenarnya. Nah ini kebetulan saya juga tarik ya di apa namanya di SPT saya, SPT pribadi ini yang 1770. Saya ambil laba dari persekutuan atau CFP saya sekitar 2.500.000 gitu. Nah, nanti persis sih sama seperti ini. Tapi ada cara yang lain juga nih dari beberapa ini ya. Ya kalau tadi kan langsung dipotong, kalau ini tidak dipotong ya, tidak dipotong tapi ekuitas lain-lainnya diminuskan, minus 2.500.000. Saya juga belum nemu cara yang paling baik ya, yang bagus, yang benar itu seperti apa, karena memang semuanya itu berdasarkan kasusnya ya, case-nya sendiri. Ini saya dapat dari salah satu video, jadi kalau misalnya dapat laba, CV-nya, terus kita ambil laba keuntungannya, misalkan saya ambil 2.500.000 dari 6 juta ya, 6.345. Lalu saya minus di sini, minus 2.500.000 dan saya cantumkan juga di sini sebagai penerimaan ya, sebagai penghasilan laba dari persekutuan atau OCP ya. Jadi ini sudah tidak kena pajak lagi ya. Nah, ini dibuat minus itu satu ya. Di yang pertama itu kan di yang 6 jutanya, yang balik lagi deh ke artikelnya. Yang tadi 88 jutanya itu langsung aja ya dikurangi. Nah, jadi sisa laba ditahannya aja langsung ditulis aja. 38.100.000. Nah, ini sudah tidak ada apa namanya? Sudah diambil 50 juta. Jadi sisanya segini. Nah, laba ditahannya adalah 38.100.000. Nah, di bagian sini biarkan kosong. Ada dua versi ya. Ini yang pertama, lalu ini yang kedua. Yang kedua jadi saya buat minus gitu, minus. Tapi ininya tetap ya, laba ditahannya tetap. Tapi ada ekuitas pengurangan di sini sebesar 2.500.000. Jadi saya bikin minus. Jadi ini tetap balance gitu. Nah, gitu teman-teman. Nah, gitu ya, simple ya, cukup simple sih. Saya juga bingung awal-awalnya cari referensinya seperti apa. Jadi ini benar-benar kasus yang cukup menarik untuk saya, dan ini hal yang paling apa namanya pertama kali yang saya lakukan. Mungkin juga teman-teman buat CV gitu ya, terus tarik modalnya atau keuntungan dari CV-nya seperti apa, lalu laporan SPT-nya seperti apa. Nah, itu cukup membingungkan karena memang kita di sisi lain kita harus lapor SPT untuk badannya, lapor SPT juga untuk orang pribadinya sebagai WP gitu ya, sebagai direktur terutama ya, seperti itu. Dan nanti saya akan cantumkan juga linknya, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Oke, begitu saja dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.